Shalom, happy Sunday semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Gak kerasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Maret 2021. Ibadah kali ini akan dilayani oleh KMI Mahutapea dengan tema Responsibility. Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan catatannya ya. Sebelum memulai ibadah, aku ingin menyampaikan beberapa pengumuman nih. Pertama, EHF masih online via Zoom Meeting. Nanti, link akan di-share di grup Master Plan. Jangan lupa untuk cek grupnya ya. Kedua, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer nomor rekening atau bisa langsung scan barcode yang tertera di layar kaca teman-teman. Ketiga, ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Owen Sanyoto dengan tema loyalty. Pastikan untuk ikut ibadahnya ya. Yang terakhir, tetap stay at home ya teman-teman. Jika ada keperluan yang mendesak yang mengharuskan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekian pengumuman yang telah aku sampaikan. Jangan lupa untuk menyiapkan hati dan pikiran teman-teman karena sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah. Halo, Shalom, Masterplan Youth. Apa kabarnya hari ini? Gue harap semuanya baik-baik saja. And if not, I still believe God is good to all of us. Dan kuasanya gak dibatasin apapun. Bahkan walaupun ibadah ini virtual, gue tetap percaya kita semua bisa diberkati hari ini. Amin. So, mari kita siapin hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hands are moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God will come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost no battle. And my God will come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost no battle. And I know you never will. Oh, no. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. My walls are all crashing down. I know you're able, and my God will come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You know you never. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. Never, never,
lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost no battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. And I know you never will. And I know you never will. Thank you, Father. Thank you, Lord. Let's just seek His presence. Oh, God of victory, God, you provide for us. Oh, perkatakan Tuhan itu baik. Perkatakan Tuhan itu berkuasa atas hidupmu. Perkatakan hal-hal yang Tuhan adalah baik, Tuhan adalah benar. He is our hope, He is our foundation, He is our strength. And we cannot live without Him. We cannot live without you, Lord. You open my eyes to the unseen. Once I was blind, but now I believe. You tore down the walls that kept us apart. What was lost, but now I'm found. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. I can feel it now, I can feel it now. Your kingdom is here. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. I can see it now, I can see it now. Your kingdom is here. Oh, yeah, yeah. Oh, you open my eyes to the unseen. Once I was blind, but now I believe. You tore down the walls that kept us apart. Once I was blind, but now I see. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. I can see it now, I can see it now. Your kingdom is here. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. I can see it now, I can see it now. Your kingdom is here. Oh,
how you want to. Come and make the old brand new. Come and move how you want to. Do what only you can do. Come and move how you want to. Come and make the old brand new. Come and move how you want to. Do what only you can do. Come and move how you want to. Come and make the old brand new. Come and move how you want to. Do what only you can do. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. I can feel it now, I can feel it now. Your kingdom is here. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. I can see it now, I can see it now. Your kingdom is here. Whoa. Come and sing unto the Holy One. Let your presence fall in this place. Lord Almighty, you're worthy of every praise. In our lungs of every praise, we sing God Almighty. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. I can see it now, I can see it now. Your kingdom is here. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. I can see it now, I can see it now. Your kingdom is here. Come and move how you want to. Come and make the old brand new. Come and move how you want to. Do what only you can do. Come and move how you want to. Come and make the old brand new. Come and move how you want to. Do what only you can do. Come and move how you want to. Come and make the old brand new. Come and move how you want to. Oh, do what only you can do. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oh, jadikan itu kerinduanku dalam setiap kali ku memikirkan tentangmu. Biarlah Engkau yang menjadi gunung batu keselamatanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you for all that we have, and thank you for your provision, Lord. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan ke hidup kami. Sadarkan kami Bapa, sadarkan kami Tuhan, sadarkan kami Roh Kudus bahwa without you we are nothing. Without you we are just dust, we are just splinters. Bantu kami setiap hari Tuhan. God help us all to live for you alone. Gak lagi hidup buat diri kita sendiri, tapi hidup buat Engkau Tuhan. Sadarkan setiap anak-anak master plan Tuhan yang sedang menonton ini, ataupun dimanapun dan kapanpun Tuhan, kiranya Engkau yang menyentuh hati mereka, yang membawa perubahan dari dalam keluar dan bukan dari luar ke dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengubahkan hati kami, dan saat hati kami diubahkan, perilaku kami, karakter kami semuanya berubah menjadi serupa dengan Engkau Bapa, jadi serupa dengan Engkau Kristus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Amen. Shalom teman-teman Master Plan Youth. Hari ini aku diberi kesempatan untuk sharing kepada kalian, dan hari ini aku ingin sharing soal tanggung jawab sesuai dengan tema minggu ini. Dan sebelum kita memulai sharing hari ini, aku mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua masing-masing di tempat kami Tuhan. Biar Engkau memberikan kami hikmat kebijaksanaan, Engkau memberikan kami pengertian akan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau juga mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman, supaya yang disampaikan ini hanyalah seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, mari kita mau buka firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30.
Dan aku yakin kita semua pasti udah familiar dengan kisah ini, kita pasti udah pernah mendengar, cuma kita mau membaca lagi sekali lagi supaya makin meresap dan makin kita mengerti. Ini adalah tentang perumpamaan tentang talenta. Saya akan bacakan, teman-teman boleh baca dalam hati. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta sebagai labanya. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuanku. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke. Bacaan tadi lumayan panjang ya, tapi aku yakin kita semua udah familiar, udah sering mendengarnya, dan kita sering sekali mendengar orang berkata, oh ya barang siapa setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara yang besar gitu. Tapi hari ini aku mau membahas soal apa sih arti tanggung jawab. Sebenarnya kalau kita mau mendalami lebih dalam lagi, tanggung jawab itu adalah kata-kata yang besar gitu, kata-kata yang punya makna mendalam. Bisa kita diberikan tanggung jawab, kita bukan sekedar diberikan tugas, tapi diberikan kepercayaan. Seperti tadi, Tuhan yang memberikan ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta, semuanya diberikan tanggung jawab dan talenta yang berbeda-beda. Dan di sini aku mau sharing kepada teman-teman betapa pentingnya tanggung jawab itu. Di saat kita diberikan tanggung jawab, banyak orang yang merasa bahwa, oh, saya bukan siapa-siapa gitu, saya nggak berarti gitu, ngapain saya menjalankan ini. Padahal di saat Tuhan memberikan tanggung jawab atau kepercayaan kepada kita, berarti Tuhan tahu kita mampu melakukannya. Makanya tanggung jawab orang-orang beda-beda. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, karena Tuhan tahu kemampuan kita. Dan tadi kita baca ya di ayat pertama dikatakan diberikan sesuai dengan kesanggupannya di ayat 15 ya. Jadi kita semua punya kesanggupan yang berbeda-beda. So message pertama buat kalian soal tanggung jawab, jangan pernah membandingkan tanggung jawabmu dengan tanggung jawab orang lain. Seringkali di saat kita diberikan tanggung jawab yang kecil, misalkan tolong ya in charge ibadah youth gitu, ibadah pemuda remaja, tolong pastiin kita punya nomor telepon mereka semua. Itu kan hal kecil ya ampun saya cuma perlu mendata nomor telepon, kayaknya saya tuh nggak ada apa-apanya deh. Jadi kita kerjanya asal-asalan. Padahal sebenarnya bisa kita kasih tanggung jawab, kita harus menjalankan itu secara segenap hati, nggak setengah-setengah, tapi dengan segenap hati kita. Dan bukan cuma soal supaya kita dipercayakan tanggung jawab yang besar, tapi karena bisa kita diberikan tanggung jawab, again itu artinya Tuhan memberikan kita kepercayaan dan Tuhan tahu kita mampu. Dan di sini aku pengen membagikan 3M. Apa sih 3M? M yang pertama adalah mengerti. Bisa kita diberikan tanggung jawab, kita harus tahu oke, tanggung jawabnya apa yang harus saya lakukan. Di dalam hidup kita seringkali kita
nggak sadar bahwa Tuhan taruh kita di sebuah keluarga, di sebuah komunitas karena tujuan. Mungkin bagi teman-teman yang punya keluarga yang sudah broken home, mungkin single mother atau single father, sebenarnya kita diberikan tanggung jawab untuk menolong orang tua kita. Tapi kita nggak sadar bahwa itu tanggung jawab diberikan. Karena seringkali tanggung jawab dari Tuhan bukan kayak dari surga tiba-tiba ada suara, inilah yang harus kamu kerjakan. No, tapi tanggung jawab adalah apa bagian yang ada di dalam hidup kita. Misalkan kamu punya talenta untuk bernyanyi, bermain musik, itu tanggung jawab kita untuk mengasah, untuk melatih itu semua supaya nggak sia-sia talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita sampai ke M yang kedua, yaitu mengasah. Jadi setelah kita mengerti, oh inilah tanggung jawab saya, inilah yang Tuhan percayakan kepada saya, baru kita mengasah hal itu. Misalkan kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di sebuah gereja, kalian mengasah leadership skill kalian. Jadi kita nggak sekedar melayani asal-asalan, tapi kita mempelajari gitu. Aku tipe orang yang suka baca buku, suka research, suka mempelajari hal-hal baru. Jadi di saat aku diberikan kepercayaan, aku nggak pengen asal-asalan. Misalkan teman-teman yang diberikan kepercayaan untuk memimpin, kalian bisa cari buku-buku tentang leadership, banyak sekali di luar sana, dan kalian mengasah sehingga kalian mengerti, oh bagaimana nih saya bisa memimpin orang-orang yang punya karakter yang berbeda, orang-orang yang punya background yang berbeda, orang-orang yang punya personality yang berbeda. Karena pastinya cara menegur satu orang beda dengan cara menegur orang lain. Karena semua orang punya tipe personality yang berbeda-beda. Jadi setelah kita mengerti, yang kedua adalah mengasah. Nah, M yang ketiga, ini adalah M yang paling penting, yaitu menjalankan. Kalau kita baca kisah tentang talenta tadi, apa sih yang membedakan orang yang dapat 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta? Selain jumlah talenta yang berbeda, yang membedakan adalah satu hal, yaitu apa? Menjalankan. Yang 2 orang tadi menjalankan, yang 1 orang nggak menjalankan. Mungkin dia mengerti tanggung jawabnya, oke, saya diberikan 1 talenta, saya mengerti, tapi dia nggak mengasah dan nggak menjalankan. Seringkali di saat kita dikasih tanggung jawab, kita malah neglect atau mengabaikan tanggung jawab itu. Hari ini Tuhan mau kita menjalankannya. Apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita oleh pemimpin kita, atau oleh keluarga kita, oleh atasan kita di kantor, atau oleh pemimpin kita di sekolah, kita harus menjalankannya. Jangan hanya berkata iya, tapi kita nggak lakuin. Karena Tuhan nggak pengen orang yang berkata iya saja tapi tidak melakukan. Dan saya mau share pengalaman pribadi saya. Di saat kita membaca firman ini, di sini dikatakan karena orang itu setia dengan perkara kecil, maka Tuhan memberikan perkara yang besar. Seringkali kita mau perkara yang besar, tapi kita nggak mau setia dengan perkara yang kecil. Berapa kali kita diberikan pelayanan, misalkan di grup kecil, di komsel, tapi kita nggak persiapkan secara maksimal karena kita mikirnya cuma ada 5 orang, cuma ada 10 orang. Kita maunya langsung tampil di acara yang besar yang mungkin ditonton beribu-ribu orang atau beratus-ratus orang. Tapi Tuhan mau lihat kesetiaan kita di hal yang kecil. Dan ada seorang pembicara yang saya sangat gemari gitu. Dia pernah bilang bahwa my dream is not to be famous but to be faithful. Mimpi saya bukan menjadi terkenal tapi menjadi setia. Karena di saat Tuhan berkata setialah dalam perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara besar. Kata kuncinya bukan di perkara besar ya, tapi di kata setia. Tuhan mau kita setia. Seperti tema yang akan dibahas minggu depan, yaitu setia. Tuhan mau kita setia. Jadi tanggung jawab dan kesetiaan itu berhubungan. Banyak orang yang diberikan tanggung jawab, di awal dia bagus menjalankannya, tapi di akhir-akhir dia mulai goyang dan akhirnya berantakan karena dia nggak setia. Jadi di dalam menjalankan tanggung jawab juga dibutuhkan konsistensi. Makanya kita lihat ya banyak pemimpin di dunia, kenapa mereka bisa terpilih? Karena pada saat mereka kampanye, mereka menggambarkan bahwa oke, saya akan menjalankan tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Dan di tahun pertama, tahun kedua mungkin mereka menjalankannya, tapi di tahun ketiga, di tahun keempat mereka udah kompromi dan gak menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu di saat mereka mulai gak menjalankan tanggung jawabnya, pemerintahannya pun mulai goyang. Nah, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang seperti apa? Anak-anak Tuhan yang bisa dipercayakan oleh tanggung jawab kecil, atau orang-orang yang nggak bisa dipercayakan. Pasti di saat kita mau buat acara, misalkan kepanitiaan Natal, kepanitiaan Paskah, atau apapun itu, pernah nggak sih kita dengar kata-kata, jangan kasih tanggung jawab ke dia nggak bisa dipercaya, gitu. Atau justru kebalikannya, mendingan ketuanya ini aja soalnya dia bertanggung jawab. Pasti kita sering banget mendengar kata-kata itu. Tapi untuk bisa dipercaya, untuk bisa diberikan tanggung jawab besar, kita harus mau setia dulu dalam perkara kecil, dan kita harus mau tadi mengasah apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan tunggu dulu kita diberikan tanggung jawab besar baru kita mengasah tanggung jawab itu. Kata-kata mengasah di sini penting banget karena banyak anak-anak Tuhan yang mau instan aja. Mereka nggak mau diproses, mereka mau jadi orang yang berhasil, mereka mau jadi orang yang sukses, mereka mau jadi pemimpin yang besar, tapi mereka nggak mau diproses.
Padahal setiap pemimpin yang menjadi pembicara besar, yang menjadi tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh yang influensial, mereka semua memulai dari tanggung jawab yang kecil. So hari ini teman-teman Master Plan Youth, aku ingin mengajak kalian untuk introspeksi. Apakah saya sudah setia dalam tanggung jawab yang kecil? Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mau bacain, arti kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Terus di sini ada dalam kurung, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Sekali lagi di sini dikatakan bahwa tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Di saat kita diberikan tanggung jawab, memang sudah tugas kita untuk menjalankannya. Dan di saat ternyata kita nggak menjalankan tanggung jawab kita dengan baik dan kita ditegur, kita harus punya hati yang mau menerima teguran. Seringkali kekurangan anak muda yang kedua, selain nggak mau diproses, adalah nggak mau ditegur. Di saat kita ditegur, kita sakit hati, kita mundur dari pelayanan, kita pindah gereja, atau kita ganti mentor, ganti komunitas. Aku pun di masa lalu pernah mengalami itu gitu. Di saat ditegur, aku nggak terima. Oh, gue nggak gitu kok kayaknya. Itu nggak bener kok. Gue nggak seperti itu. Tapi akhirnya Tuhan proses. Itu yang what is beautiful about our God. Di saat kita salah, di saat kita melakukan sesuatu yang gak sesuai kehendaknya, dia gak akan biarin kita. Seperti Alkitab bilang, anak yang kudidik, kusayang. Anak yang kusayang, kudidik. Jadi di saat kita dididik, di saat kita ditegur, itu bukan berarti pemimpin kita marah sama kita, benci sama kita. Justru karena dia care about us, karena dia mau kita menjadi lebih baik, dia menegur kita. Dan di saat kita menjalankan tanggung jawab kita, dan ada hal-hal yang ternyata belum sempurna, ada hal-hal yang masih kurang, kita harus mau menerima teguran. So teman-teman, sekali lagi, aku mau ingetin hari ini dengan tema yang diberikan, aku yakin tidak kebetulan gitu kalau pemimpin-pemimpin kalian mendapatkan tema ini. Berarti pemimpin-pemimpin kalian mau supaya kalian semakin bertumbuh lagi, semakin bertanggung jawab lagi, dan semakin setia. Dan hari ini buat teman-teman yang belum melakukan 3M itu, mari kita introspeksi diri. Apakah saya sudah mengerti tanggung jawab kita? Karena kalau kita nggak mengerti gimana kita mau menjalankan, kita harus mengerti dulu. Yang kedua, mengasah. Jadi jangan cuma mengerti, tapi diasah juga. Saat kita sudah mengasahnya, yang ketiga adalah menjalankannya. Karena kalau kita udah mengerti, kita mengasah, tapi kita nggak menjalankannya, kita nggak memakannya, sia-sia. Misalkan kita, mengerti, saya punya gift public speaking, saya punya gift preaching, dan akhirnya saya mengasahnya, saya belajar dari pembicara-pembicara, saya belajar dari buku, tapi nggak dijalankan, nggak dipakai skill itu, percuma. Makanya 3M itu harus tiga-tiganya dilakukan, gak hanya salah satu aja tapi tiga-tiganya. Karena kalau kita menjalankan aja tapi kita nggak mengasah juga sayang. Ada tanggung jawab yang diberikan nggak bisa dikerjakan dengan maksimal. Dan kalau kita menjalankan tapi kita nggak mengerti, nanti bisa salah apa yang kita kerjakan. Jadi 3M itu menjadi satu kesatuan, yaitu mengerti, mengasah, dan menjalankan. Dan hari ini kalau misalkan teman-teman pernah merasa bahwa saya orang yang nggak bisa dipercaya, saya orang yang nggak bisa diberikan tanggung jawab, Tuhan mau bilang bahwa He is not done with you. Jesus is not done with you. Jangan menyerah, jangan merasa bahwa saya nggak bisa berubah, saya segini-segini aja, pasti saya akan terus diragukan oleh orang. No, jangan pernah menghambat atau membatasi diri kalian. Kalau di waktu-waktu yang lalu kalian pernah gagal dalam mengemban tanggung jawab, hari ini Tuhan mau bilang bahwa hey, kamu bisa berubah dan kamu bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena itu saya mau kita nyanyikan satu lagu ini sebelum selesai, yaitu Jesus, You're Not Done With Me. Jesus, You're not done with me. You're doing a new thing. You're doing a new thing. For all I've seen, I still believe. You're doing a new thing. You're doing a new thing. Your love is not gonna give up. Your love is never gonna give up. You never give up. You never give up on me. Your love is never gonna give up. You never give up. You never give up on me. Your love is never gonna give up. You never give up. You never give up on me. I know your love. Your love is never gonna give up. You never give up. You never give up on me. Your love is never gonna give up. You never give up. You never give up on me. Your love is never gonna give up. You never give up. You never give up on me. I know
kasih Tuhan, Kau ingatkan kami bahwa Kau tidak pernah menyerah atas kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa jika kami gagal di masalah yang lalu Tuhan, Kau bisa mengubah kami Tuhan. Dan aku yang berdoa untuk semua teman-teman yang menonton firman ini Tuhan, biar mereka dikuatkan Tuhan, biar mereka yang takut mengambil tanggung jawab menjadi berani mengambil tanggung jawab Tuhan, dan mereka boleh mengasah dan memakainya Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan mereka yang masih muda ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau pakai Tuhan dan Kau jadikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, nama-Mu sudah selesai berbicara, mengambil firman-Mu terus berbicara dan beracara dalam hidup kami masing-masing. Dan dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Even when I'm down in the darkness, you call my name out loud. Used to think I had to do it on my own, but I'm never alone now. Used to think I had to do it on my own, but I'm never alone now. All this time I thought that what I really wanted was some money or something to fill my bank account. But now I know that all I really wanted was to be yours, cause you're the one who turned my life around. You're the one who turned my life around. You're the one who turned my life around. Even when I'm down in the darkness, you call my name out loud. Used to think I had to do it on my own, but I'm never alone now. I'm never alone now. Oh, when you back me there, I'm never alone now. Used to think I had to do it on my own, but I'm never alone now. Used to think I had to do it on my own, but I'm never alone now.